Lucu banget, gendut-gendut banget, gemesin gembul gitu ya Allah. Iya Mbak Teh, anak ini Salah satu tips. salah satu tips. Pengen punya anak kembar, caranya harus apa, program apa? Iya, dengan dokter Alini, dokter kesayanganku. Itu juga kondisi ekonomi kita belum baik-baik. Iya, bener-bener. Oh itu kembar ya, aku gitu kayak Makan apa? harus makan apa? Wirid apa? Gitu kan kalau yang suka wirid. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sarifudin Fahmi. Kali ini kita akan membahas tentang apa? Tentang apa mas? Karena kemarin banyak yang nanya soal anak kembar, jadi kali ini kita akan membahas tentang anak kembar. Jadi sebenarnya kemarin banyak yang nanya juga, kok bisa punya anak kembar itu ceritanya gimana? Iya sih, banyak juga yang tanya ke aku soal itu di sosial media ya, terutama juga keluarga-keluarga terdekat. Bahkan ada yang bilang sampai kamu program ya gitu. Padahal sebenarnya nggak disengaja ya mas ya. Jadi kehamilanku kedua ini ceritanya kehamilan yang tidak nggak diharapkan. Maksudnya nggak emang nggak sengaja ya. Kehamilan tidak disengaja. Jadi bener-bener emang nggak program sama sekali ya mas ya. Gitu. Nah, coba kamu ceritakan. Jadi ceritanya dulu waktu hamil tuh awal-awalnya gimana? Oke. Tapi sebenarnya kamu dari awal atau sebelum nikah atau pas awal-awal nikah itu pernah punya ekspektasi punya anak enggak sih? Punya anak. Punya anak ya. Maksudnya kamu pernah berekspektasi punya anak kembar enggak gitu? Sama sekali nggak. Justru Atau aku tuh punya masih inget. keinginan gitu. Kan Enggak. ada orang yang aku pengen punya anak kembar. Enggak, sama sekali enggak. Enggak ya? Enggak, sama sekali enggak berekspektasi dan enggak punya keinginan anak kembar sih. Emang waktu itu pas sebelum nikah kamu pengennya punya anak berapa? Dua. Dua ya. 2 atau 3 sih. Dua atau Cuman 3. jaraknya jauh. Oh. Enggak yang jarak deket gitu. Hmm. Dan aku pengennya itu dulu, aku tuh kita mapan dulu gitu loh mas. Kita mapan dulu, kita pacaran dulu. Nah, baru setelah itu kita punya anak. Nah, aku pengen dulu waktu itu gitu karena aku orangnya realistis ya mas. Dan tapi aku karena dulu kan juga nggak tahu ya, maksudnya belum pernah ngerasain berumah tangga. Ternyata ya ada hikmahnya kalau kayak gini, maksudnya masih muda udah punya anak 3 tuh enaknya nanti kalau sudah tua tinggal berproses, mikirin karir, berkarya gitu ya mas ya. Cuman nggak enaknya ya semoga gitu. Cuman nggak enaknya ya gini, di awal bener-bener berjuang banget, berjuang mati-matian buat nyari finansialnya, nyari kebutuhan sehari-harinya ya kan mas. Pokoknya bener-bener berjuang lah gitu. Jadi tuh ngerasanya memang semua orang hidup pasti berjuang ya guys. Tapi nggak enaknya punya anak di awal, punya anak banyak di awal tuh berjuangnya tuh lebih keras dari yang lain. Dan kayak ya semoga ini berjuangnya tinggal ini nanti tinggal enaknya ya mas ya. Maksudnya nggak enaknya ini di zaman-zaman awal-awal ini nanti tinggal hidup enaknya, amin. Kalau aku memang dari awal kan pengennya mas gitu. Enggak. Aku dari awal itu pengen punya anak, memang pas aku masih muda anaknya udah besar gitu kan. Oh jadi sama-sama muda. Sama-sama muda. Bisa jadi sahabat. Tapi aku enggak ekspektasi kalau punya anak kembar. Aku kan pengennya punya anak laki-laki sama perempuan. Iya. Nah kebetulan anak pertama kan udah perempuan. Jadi pengen punya anak lagi, yang kedua laki-laki. Tapi enggak terus kemudian selisih 2 tahun juga. Pengennya ya selisih 5 tahunan lah. Iya, 3 sampai 5 tahun gitu kan. Ndelalah kok langsung dikasih dan 2 gitu. Dikasih cowok langsung dikabulin dan 2. Waktu itu yang tak pikirkan ya, waduh kembar nanti hormatinya gimana nanti. Kalau misalkan udah mapan, udah hidupnya enak, mungkin seneng kali ya mas, udah punya anak cewek, udah punya anak cowok 2 ya kan, udah lengkap gitu. Tapi kan masalahnya kita itu waktu itu masih di titik merangkak, masih di titik berjuang ya mas. Jadi kayak pikirannya tuh banyak, kayak ya Allah bisa nggak ya Allah kuatkan kami, mampukan kami kayak gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku nggak tahu mas kalau aku sebenarnya hamil ya kan waktu itu. Jadi awalnya itu dari kita bangun rumah waktu itu kan, berbarengan sama bangun rumah. Terus karena bangun rumahnya itu nggak pakai kontraktor yang tinggal bersih, tinggal beres. Jadi benar-benar harus ngurus tukang ini itu, belanja sendiri bangunan dan lain-lain ya mas ya. Pokoknya benar-benar sibuk banget.
Iya kan kita juga berdua ada yang belajar bareng kan. Maksudnya intinya Ngurus itulah tukang. ngurus Lebih tukang juga. tepatnya waktu pembangunan rumah kan kalau aku lebih ke bagaimana ngerumati tukang, misalkan kurang semen, kurang pasir, Iya. jadi aku yang beli. Kalau dia lebih Soal ke konsumsi, gaji dan jadi lain-lain. Pokoknya nyiapin intinya gajinya, nyiapin kopi kalau pagi, iya. terus beli rokok, terus makan siang gitu, itu disiapkan sama dia. Dan ditambah masih ada bocil umur 1 tahun anakku masih yang ada pertama. Jadi kan hektik banget, ditambah lagi aku masih mas suami kerja di luar, di luar rumah maksudnya, terus aku masih buka toko juga di toko ya mas, jadi bener-bener hektik banget keseharianku gitu. Jadi sampai nggak ngeh kalau hamil karena disebutkan dengan itu, pikiran juga penuh gitu kan, karena lagi bangun rumah tahu sendirilah ya teman-teman yang udah pernah ngerasain bangun rumah pasti tahu rasanya gimana. Terus habis itu tiba-tiba tuh aku sakit. Aku sakit itu rasanya kayak meriang. Jadi kayak masuk angin gitu lah. Pikirku ya mungkin karena kecapean, biasalah gitu karena emang sehari-harinya kan aktivitasnya padat banget gitu, sama ditambah masih ngomong anak kecil, anakku yang pertama itu, jadi kan kupikir itu cuman kecapean biasa. Terus sampai akhirnya aku minta dibeliin obat ya mas, obat masuk angin. Waktu itu aku lupa obatnya apa, tapi yang jelas kayaknya aku ke dokter apa beli obat gitu, yang jelas aku udah minum obat tapi tuh nggak ngefek. Sampai 3 hari aku tepar ya mas, intinya bener-bener sakit lah, tepar gitu. Terus mas suami tiba-tiba suamiku yang curiga nyeletuk bilang gini, kayaknya kamu hamil deh gitu. Terus kenapa mas kok kamu tiba-tiba nyeletuk gitu? Ya soalnya kan kita udah punya anak ya, jadi Iya. anak yang ini kan kembar ini kan anak yang kedua, sedangkan anak yang pertama ini juga udah pernah merasakan bagaimana waktu punya anak yang pertama gitu kan. Tanda-tandanya itu hampir sama, mual-mualnya, terus kelihatan Tapi dulu aku nggak mual loh wajah-wajahnya. awal-awal. Ya kan Cuman sering sakit marah itu kan. kayak emosinya tuh nggak stabil gitu. Sakit. Sakit itu kan ya tanda-tandanya sama lah, kayak Iya. badan kayak kelihatan lebih capek, lebih kelihatan kayak hamil gitu loh, kayak waktu punya anak yang pertama itu mirip-mirip kayak gitu. Makanya aku bilang kayaknya kamu hamil deh itu. Iya, tapi akunya denial ya mas ya. Aku tetap denial. Ya enggak mas, enggak mungkin aku hamil, enggak lah, jangan dulu hamil. Intinya karena aku memang belum pengen hamil anak kedua dulu, ya kan mas. Karena anak yang pertama masih 1 tahun dan sebelumnya aku juga SC, bukan lahiran normal. Jadi harus ada jeda harusnya ya mas Ya ya. harusnya 2 tahun. Iya, tapi memang aku nggak KB. Nah itu alasan salah satunya kenapa aku cepat hamil yang kedua ini juga karena emang aku nggak KB. Karena Terus waktu itu aku nggak boleh. ya nggak dibolehin suami. Padahal aku sudah memohon-mohon itu, tapi nggak dibolehin, ya sudah. Terus akhirnya mas suami tiba-tiba inisiatif. Kan aku orangnya nggak betahan sakit ya mas, maksudnya nggak betah dalam artian nggak suka sakit lama-lama, pengen cepat sembuh gitu loh. Terus ini gimana mas, aku harus gimana biar cepat sembuh? Aku itu ya udahlah, tunggu dulu tak keluar. Mas suami tiba-tiba tuh bilang gitu. Terus tiba-tiba tuh udah sampai rumah ngasih sesuatu, tak kirain obat, beliin obat lagi yang lain kan, malah ternyata itu tes pack guys. Terus aku makin marah lagi. Terus mas Wahyu bilang, wis tau dicoba sih, siapa ngerti emang hamil. Kalau maksudnya kalau emang hamil kan bisa terdeteksi dan langsung ke dokter obgyn gitu loh, ya kan, biar langsung tangani gitu ya mas ya, ini sakitnya aku gitu, maksudnya ngidamnya dan lain-lainnya itulah. Terus habis itu ya udah aku terus coba manut mas Fahmi, karena kan tes pack biasanya pakai urin setelah bangun tidur. Jadi pagi harinya baru aku tes pack itu ya mas. Terus pagi harinya bangun tidur aku tes pack, ternyata jeng. Hasilnya garis 2 merah dan itu sangat terlihat jelas. Beda banget sama waktu aku hamil pertama ya mas ya. Karena waktu hamil pertama itu baru 2 minggu usianya aku tes pack. Lah kalau ini ternyata sudah 2 bulan. Jadi aku tahu kalau aku hamil anak kembar ini sudah usia kandungannya tuh sudah 2 bulan. Jadi udah kelihatan jelas banget ya mas ya. Artinya kalau itu dihitung mundur, jadi pas kita bangun rumah itu, pas rumahnya dibongkar, pas bener-bener dibongkar itulah
dia hamil. Nah, ya betul betul, betul. Bener banget. Itu sesuai usia Sesuai pas kita bangun rumah baru 2 bulanan ya Mas berjalannya gitu. Terus habis itu ya udah langsung aku nangis, nggak nangis bahagia ya guys. Nangisnya tuh nangis takut, nangis gimana nangis pusing, terharu, campur-campur lah pokoknya. Terus akhirnya keesokan harinya kita jadwalin ke dokter kandungan ya Mas. Terus buat Kenapa kamu nangis tanya-tanya. sama dia gitu? Ya itu tadi karena aku emang belum siap buat punya anak kedua lah katakanlah. Pertama itu, yang kedua aku merasa kasihan sama anakku yang pertama karena dia belum selesai ASI-nya guys. Dia tuh waktu itu anakku yang pertama tuh full ASI dan dia usianya baru 1 tahun lebih dikit ya Mas. Terus aku hamil, sedangkan nanti aku takutnya kalau aku hamil nanti aku tetap menyusui, takutnya kan ada sesuatu kontraksi, ditambah aku hamilnya tuh hamil anak kembar, tapi waktu itu belum tahu kalau anak kembar ya guys. Terus taunya kalau anak kembar itu setelah pertama kali ke dokter Objin langsung ya Bah. Jadi apa namanya, pertama kali kita berobat ke Objin itu langsung ketahuan kalau anak kembar. Dokternya tuh bilang, Bu ini kok kantongnya 2 ya gitu. Hah maksudnya gimana dok? Aku kan gitu, iya biasanya kalau kantongnya 2 itu anak kembar, anaknya kembar gitu. Ibu punya riwayat keturunan anak kembar enggak gitu. Terus karena aku dan suami nggak tahu ya kalau punya saudara yang punya anak kembar, karena emang itu Saudara jauh maksudnya? iya saudara jauh dekat ya, saudara dekat nggak ada sama sekali ya Mas ya. Di ada. lingkup keluarga besar maupun keluarga kita inti itu tuh nggak ada sama sekali yang punya anak kembar gitu guys. Jadi benar-benar keluarga agak jauh gitulah, tunggal buyut paling ya. Awalnya tahunya Tunggal gitu. buyut. Kalau dari buku itu ngitungnya tunggal buyut. Tapi ternyata kemarin malam pas kita kumpulan itu kan ada yang bilang, ada yang cerita. Ternyata dari jalur abahku juga ada yang kembar. Iya Dan dan itu dari masih mbah. Jadi dan waktu lebaran kemarin juga aku tanya ke keluarganya bapakku itu juga ternyata punya ada yang punya anak kembar tapi juga jalur buyut juga. Jadi kalau ditelusuri ternyata emang ada. banyak keturunan kembarnya tapi saudara jauh, nggak saudara biasanya kan yang paling mudah untuk apa ya, ibaratnya ketularan anak kembar itu kan nganu ya Mas, yang deket ya, yang keturunan deket. Setauku sih gitu ya guys. Yang kayak misalkan Mas Fahmi punya kakaknya tuh punya anak kembar. Nah itu bisa jadi Mas Fahmi juga punya anak kembar kayak gitu guys, Mbah ya kan? juga deket, hitungannya termasuk deket. Mbah. Mbah siapa? Misalkan aku punya mbahnya Oh itu iya, punya Pak D, adik. Pak D punya anak kembar gitu kan maksudnya. Oh atau iya mbah bisa. juga, adiknya mbah punya anak kembar. Oh Itu iya juga iya. kategorinya deket. Tapi ini jauh banget ya Mas ya. Iya, intinya gitulah Nah guys. yang Terus medung itu emang bener-bener mbah, cuma itu jauh gitu loh. Maksudnya mbah tapi beda mbah kakung misalkan. Kan ada mbah yang menikah berapa kali kan? oh iya, orang gitulah. zaman dulu ya. Orang zaman dulu kira-kira begitu. Iya guys, gitulah intinya. Tadi sampai mana ya? Oh ya sampai dokter tanya. Terus kita kan bilang enggak, pasti ada Bu. Biasanya itu kalau anak kembar itu ada keturunannya gitu kan Mas. Terus udah selesai berobat itu keluar dari ruang dokter aku langsung nangis guys, nangis sampai pulang itu aku nggak mau pulang, pokoknya di jalan tuh aku nangis terus. Bayangin aku tuh belum bisa menerima kehamilanku yang kedua itu, ditambah dikasih info kalau itu anak kembar, ya Allah. Terus aku tuh sampai gini, ya Allah aku mau dikasih apa ya sama Allah kok sampai ujiannya berat banget. Jujur ya waktu itu aku belum, maksudnya pikirannya belum seterbuka itu, jadi pikirku tuh itu sebuah ujian gitu loh guys. Padahal sebenarnya ya gak bisa dikatain gitu ya Mas, karena anak gimana pun kan juga rezeki ya. Kita nggak tahu dibalik itu semua ada hikmah apa yang luar biasa kan kita nggak tahu gitu. Terus habis itu nangis terus ya Mas ya, pokoknya aku nangis terus galau terus sampai akhirnya kita cerita ke, awalnya kita nggak berani cerita ke orang tua ya Mas, kita keep dulu sampai 4 bulan ya, usia 4 bulan mau mapati itu kita baru cerita ke orang tua. Kebetulan waktu itu bareng sama momen Idul Fitri. Jadi kita waktu silaturahmi ke orang tua itu kita juga sekalian cerita kalau aku hamil lagi gitu kan intinya Mas. Terus orang tua ternyata bisa menerima dengan baik. Terus ya ngasih tahu jangan baik lah gitu ya Mas. Intinya dikuatkan lah, ditegarkan kalau intinya kalau Allah emang ngasihnya gini berarti Allah nganggapnya kita mampu gitu. Insya Allah nanti pasti dimampukan sama Allah. Jangan takut, kita itu kan milik Allah, semuanya milik Allah. Kayak gitulah intinya guys. Ya tapi
Jadi karena dukungan-dukungan dari orang tua, suamiku, terus saudara-saudara terdekat juga mendukung, menguatkan, akhirnya aku terbukalah jalan pikiranku ya Mas ya. Intinya nggak boleh terlalu galau, sedih, karena bagaimanapun anak yang aku kandung juga butuh ibu yang bahagia ya Mas ya. Ya, ya jadi gitu ceritanya. Jadi emang kalau di flashback ke belakang itu, ini istriku ini yang takut punya anak lagi gitu kan, karena gimana pun anak pertama juga belum 2 tahun, eh, kehamilan pertama itu sesar. Jadi waktu itu juga kondisi ekonomi kita belum baik-baik Iya, aja gitu. Apalagi betul. waktu itu kan kebetulan rumah kondisi dalam keadaan banjir, Ya, kemudian kita pokoknya gimana pun caranya harus dibangun. posisi lagi bangun rumah ya Mas. Bangun rumah juga pengorbanannya banyak, Iya. banyak yang dijual, banyak yang kita hutangi begitu kira-kira kan. Tapi indahlah pas rumah sudah dibongkar, ternyata malah dikasih anak itu, keturunan kembar itu tadi. Padahal kalau dari awal kita tahu kalau kita hamil itu mungkin Bisa kita undur ya bangun rumahnya. rumahnya mungkin nggak dibangun, Iya, karena kita soalnya sadar menghormati anak itu juga biayanya iya besar, biaya yang besar, apalagi kembar. apalagi kembar. Iya. Cuma waktu itu memang kondisi rumah banjir. Jadi benar-benar di titik yang kayak pasrah gitu Aduh, loh guys. gimana ini kan? Oh, bener-bener di titik itu. Ya katanya orang kan memang ujian pernikahan sebelum 5 tahun tuh ada aja dan badannya Iya, besar. Semoga ya kita bisa melewatinya ya Mas ya. Ya, amin, Amin, amin. Terus waktu itu pas waktu lahiran gimana perasaanmu? Nah, anehnya gini. Jadi waktu aku hamil itu tuh terutama kan tadi udah nggak galau ceritanya ya guys. Terus udah agak legowo lah. Terus apa namanya? Galau lagi itu di titik ini pas Mas, pas kan aku hamil 5 bulan itu udah mulai nggak enak ketika aku nenenin anakku yang pertama karena perutnya kayak sakit gitu. Jadi ketika aku setiap kali aku nenenin anakku yang pertama itu perutku tuh langsung kontraksi sakit gitu guys. Nah, jadi kata dokter itu udah disuruh stop untuk mengasihi anakku. Nah itu aku galau banget ya Mas ya. Itu aku mulai galau banget lagi karena aku nggak tega ya. Seharusnya anakku yang bisa sampai full ASI 2 tahun akhirnya berhenti di 1,5 tahun ya Mas. Untungnya waktu menyapi itu tuh nggak drama banget ya Mas, dan dibantu sama orang tua kita berdua, mbah-mbahnya, orang tuanya Mas Fahmi dan orang tua aku. Maksudnya dibantu untuk ngomong, jadi kayak di bisa rumah kayak itu ya Mas ya, agak di apa? Ketika dia biar dia lupa gitu loh kalau minum nen, ya kan Mas, diganti dengan sulfor waktu itu ya Mas ya. Terus akhirnya ya itulah galaunya itu. Terus setelah itu menuju hamil tua terus lahiran, itu anehnya ketika aku lihat bayinya itu guys di depan mataku itu aku kayak langsung hatiku tuh langsung penuh syukur gitu, nggak tahu kenapa kayak bahagia, ya Allah Masya Allah kok bisa aku punya anak kembar kayak gitu, kayak aduh nggak bisa dibayangin lah, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terus kenapa kamu memilih lahiran waktu itu, kan anak pertama lahiran di Demak ya? Nah ini Di banyak rumah pertanyaan. sakit NU kan, Iya. NU Demak. Nah, kenapa anak yang kedua kamu memilih lahirnya di Semarang? Karyadi terutama Di ya. Karyadi. Kenapa di rumah sakit Karyadi? Padahal kalau orang nggak tahu kan prosesnya kan, rumah sakit Karyadi ini berarti rumah sakit provinsi, berarti rumah sakit rujukan, Berarti ada apa-apa ada nih? apa-apa Ada atau sesuatu yang beda, gawat atau banget yang kalau gawat itu. atau gimana. Penyakit yang horor gitu kan. Nah, Iya itu bener. gimana? Itu juga banyak loh apa followersku yang tanya kayak gitu. Maksudnya dikira tuh ada masalah apa gitu kok sampai lahiran di Karyadi gitu. Nah, gimana itu? Nah ceritanya gini guys, jadi ini juga aku baru tahu ya selama aku hamil, ternyata ibu hamil yang hamil anak kembar itu masuk kategori hamil berisiko tinggi. Jadi kalau misalkan kayak ibu, mohon maaf ya, ibu yang kayak usianya lebih dari 35 tahun itu kan juga berisiko tinggi Mas. Nah kayak gitu, terus ibu yang hamil anak kembar itu juga masuk ini hamil berisiko tinggi meskipun ibunya masih muda, tapi kan anak yang dikandung itu kan lebih dari satu gitu loh Mas, kayak gitu. Jadi waktu itu kan karena aku udah dikasih tahu kalau ibu ini termasuk kategori ibu yang hamil beresiko tinggi gitu, jadi hati-hati ya Bu. Terus dikasih tahu apa namanya
plus minusnya punya anak kembar, hamil anak kembar kayak gitu. Apa-apa aja yang harus dikurangi, apa-apa aja yang harus ditambah, dilindungi kayak gitulah. Terus apa namanya? Akhirnya aku mikir-mikir dan pastinya aku sudah ketahuan kalau aku akan lahiran sesar. SC ya, karena yang pertama alasan pertama flashback ke kelahiranku sebelumnya kan aku SC. Terus kalau SC kan kayaknya kalau nggak salah minimal 3 tahun ya Mas ya. 2 sampai 3 tahun ya. Maksudnya untuk melahirkan anak kembali. Nah, masalahnya aku belum ada 2 tahun itu sudah hamil lagi. Jadi mau nggak mau memang harus SC lagi. Ditambah alasan yang kedua adalah anak kembar gitu. Karena anak kembar kan hamil beresiko tinggi. Jadi ditakutkan itu dokternya nggak mau mengambil banyak resiko lah gitu. Akhirnya diputuskan untuk SC aja. Nah, karena aku sudah punya pandangan itu, makanya terus aku bisa memilih rumah sakit gitu dengan alasan-alasan seperti itu. Terus akhirnya aku mencari-cari tahu apa namanya rumah sakit mana yang enak lah buat diajak buat lahiran gitu ya Mas. Soalnya pengalaman, bukannya ini menjelek-jelekan rumah sakit ya, tapi pengalamanku di lahiran pertama itu kurang enak ya Mas ya, kurang baik lah, pengalaman yang kurang baik untuk melahirkan karena aku merasa terlalu kesakitan di situ gitu intinya, dan aku nggak sembuh-sembuh gitu loh guys. Jadi tuh waktu SC pertama itu, anak pertama itu aku sebulan tuh baru bisa bener-bener beraktivitas biasa ya Mas ya. Udah bisa berdiri sebelum jauh-jauh itu, cuman untuk beraktivitas seperti biasa tuh belum bisa gitu. Bahkan sampai nenek anakku tuh agak bisa sampai harus di pompa ASI ya Mas ya waktu itu. Nah, karena yang anak pertama itu untungnya aku setelah lahiran tuh langsung diboyong ke Jepara karena baru anak pertama dibantu sama ibuku ya Mas ya. Terus aku ke Jepara 40 hari. Nah, untuk anak yang kedua ini karena rumahnya sudah jadi, rumah baru. Masa udah punya rumah numpang ke rumah orang tua kan nggak enak ya guys. Karena udah punya rumah sendiri, akhirnya diputuskan ya udahlah hamil yang kedua ini langsung pulang ke rumah aja ya Mas ya, dirawat sendiri bayinya. Nggak enak juga terlalu merepotkan orang tua gitu kan karena udah anak kedua. Jadi ya udah nggak sekaget dulu lah anak pertama gitu, udah agak bisa merawat bayinya. Intinya bayi. kamu nyari rumah sakit yang sekiranya nanti kalau kamu sudah pulang itu tidak banyak merepotkan orang. Nah betul, yang pertama itu. Karena referensi yang kamu cari waktu itu di rumah sakit Karyadi itu enggak, aku punya 2 referensi waktu itu. Yang pertama di Kudus di Mardahayu, yang kedua di Semarang di Karyadi. Nah, kenapa kalau aku memilih di Semarang di Karyadi? Karena ternyata jarak rumahku ke Kudus itu lebih jauh daripada ke Semarang. Jadi aku lebih memilih ke Semarang. Terus kenapa Karyadi? Itu karena pengalaman dari kakakku ya, kakak ipar ya Mas ya, kakak ipar. Jadi kakaknya Mas suami itu habis lahiran di Karyadi. Kebetulan kakakku itu cerita tentang dokternya dan aku melihat kakakku tuh habis lahiran langsung bisa sehat, enak, bisa beraktivitas. Kan aku kayak iri gitu ya guys. Maksudnya irinya tuh kok enak ya habis lahiran tuh langsung bisa sehat kayak gitu, beraktivitas gitu. Nah, karena kamu dulu pas waktu lahiran pertama. Iya, sakit-sakitan banget ya Mas ya, kayak gitu pengorbanannya. Akhirnya aku cari-cari tahu lah, tanya-tanya ke kakak iparku itu. Akhirnya kebetulan juga dokternya perempuan. Emang aku nyari dokter yang perempuan dan kebetulan juga beliau veto maternal ya Mas ya. Jadi aku kayak udah klop banget, cocok lah ini yang aku cari gitu. Akhirnya aku putuskan untuk lahiran di Karyadi gitu guys, dengan dokter Alini, dokter kesayanganku. Karena dokternya tuh cantik, baik banget dan pinter banget. Pokoknya dokternya tuh ramah banget gitu guys melayaninya. Akhirnya lahiran di Karyadi gitu ya. Iya. Dan kebetulan di sana juga menerima kelahiran. Artinya tidak harus menggunakan rujukan yang benar-benar darurat dari rumah sakit kabupaten. Oh iya. Gitu kan. Tapi itu kayaknya Mas harus periksa di situ dulu deh. Jadi sebelum kayaknya ini sepengalamanku kemarin waktu yang di UGD sebelahku itu loh Mas, kan itu dia tiba-tiba lahiran di itu kan tanpa, padahal sebelumnya nggak pernah periksa di situ kan. Nah jadi teman-teman kalau ini tips atau pesan buat aku ya untuk teman-teman yang hamil, misalkan memang kamu itu sudah punya planning lahiran di rumah sakit itu, kamu juga minimal sekali pernah periksa di situ dengan dokter siapa gitu, karena nanti kalau di UGD kamu pasti ditanya dokternya siapa gitu ya kan Mas. Itulah
misalkan nih kalian nggak pernah periksa di situ, tiba-tiba di UGD nyampe minta lahiran kan, intinya dokter yang di UGD-nya bingung mau diserahin ke dokter siapa gitu. Soal biaya gimana di Karyadi dengan di rumah sakit? Oh iya, kebetulan alhamdulillah aku waktu lahiran anak pertama dan anak kedua semua ditanggung asuransi BPJS. Jadi Terima aku kasih BPJS. ya terima kasih BPJS. Karena kayaknya kalau nggak ditanggung tuh habis puluhan juta ya Mas mungkin Ya, ya. karena SC. Karena SC semua. Terus tapi aku BPJS-nya yang berbayar mandiri. Terus habis itu juga alhamdulillah dapat rumah sakit yang pelayanannya memang baik. Maksudnya dalam arti mentang-mentang aku pasien BPJS terus aku dikesampingkan gitu enggak ya Mas ya. Sama. Secara proses operasi dan lain-lain tuh bagus semua guys. Dari lahiran pertama juga gitu, lahiran kedua juga gitu ya Mas. Alhamdulillah lancar semua. Jadi kita nggak meninggalkan uang sepeser pun untuk lahiran waktu itu. Bayar rumah sakit maksudnya. Tapi yang pertama. lahiran pertama itu karena aku naik kelas ke VIP jadi Ada nambah bayar kamar ya Mas, biaya kamar. Ada tambahannya lah ini. Gitu. Terus Ya tapi nggak begitu mahal juga sih, lumayan lah. karena kan masih di rumah sakit daerah waktu itu yang di Ya, awal. masih bisa dijangkau. Iya, yang kedua kan karena di Karyadi kita nggak naik kelas karena takutnya habis banyak ya Mas, karena di Karyadi. Terus kita nggak naik kelas, memutuskan nggak naik kelas, terus akhirnya 0 rupiah ya. Ya. Padahal aku mikirnya mungkin anak kembar yang satu bayar kali ya Mas, aku gitu nggak tahu kan guys, ternyata 0 rupiah, bener-bener 0 rupiah semuanya. Dan itu fasilitasnya enak, pelayanannya enak semua guys. Tuh. Pokoknya enak banget lahiran di Karyadi, jujur enak banget. Ini review jujur ya. Setelah kamu punya anak kembar, kamu kan pasti mengalami sebelumnya kamu ngapain gitu kan? Apa yang kamu makan, apa yang kamu doakan atau yang kamu apa gitu, ada nggak? Enggak sih Mas, biasa aja. Cuman waktu itu emang aku pernah ada momen suatu ketika. Jadi aku kan nganterin, aku ke bidan guys, nganterin anakku yang pertama itu buat imunisasi vaksin kan. Terus habis itu tuh ada kan namanya imunisasi kan pasti ada ibu-ibu banyak antri bawa anak gitu kan. Nah ada ibu-ibu itu bawa bayi kembar cowok-cowok, lucu banget, gendut-gendut banget, gemesin gembul gitu ya Allah. Terus aku tuh ngebatin dan ngeliatin terus kayak ya Allah lucu banget itu anak bayi gitu, bener-bener oh itu kembar ya, aku gitu kayak ya Allah gitu kayak batin gitu loh, terpukau lah batin gitu, bahasa Jawanya batin. Berarti resepnya kamu punya anak kembar yang batin itu mungkin. Iya mungkin ya, Karena itu ada juga orang salah yang satunya pengen mungkin. punya anak kembar, caranya harus program apa, Iya. harus makan apa, Harus makan apa, harus nah, wirid apa, gitu kan. Kalau yang suka wirid atau yang suka ijazah itu kan melakukan apa, Iya apa gitu. betul. Berarti kamu nggak ada sama sekali ya? Sama sekali nggak ada. Berarti Karena batin emang kan ya? waktu itu kan emang nggak ada pengen hamil Mas. Jadi kan aku nggak mengarah ke sana gitu loh. Apa-apa yang aku lakukan, apa-apa yang aku doakan dan lain-lain nggak mengarah ke sana gitu. Berarti itu tipsnya kawan-kawan. Kenapa istriku punya anak kembar? Karena pas waktu dia lihat anak kembar, dia batin. Anak ini lucu. Salah satu tips. Salah satu tips. Ya enggak, kalau kamu tak kira ya itu resepnya. Kamu enggak melakukan amalan apapun, enggak. Tapi ini Mas kayak program apapun. tapi juga maksudnya gini loh, terpukaunya tuh enggak kayak apa ya maksudnya, kayak tiba-tiba tuh ada yang menyuruhku untuk terpukau gitu loh, paham enggak? Enggak. Kayak secara enggak sadar Enggak. gitu. Aku terpukaunya Berarti tuh kayak enggak emang aku sengaja naluriah terpukau lah. biar menular gitu enggak. Bener-bener kayak Spontan. spontan kayak ih lucu banget ya kayak gitu loh. Ih lucu Tapi kamu kan banget. lucu banget tau. Itu kan terus perasaanmu kan mesti ada rasa kayak. Iya. Nah, itu. Iya kayak lucu banget Gitu. ya, apalagi cowok. Aku pengen punya Nah, cowok kayak gitu loh. itu. Itu guys beneran kayak Soalnya kalau kamu nggak punya rasa itu, ya kamu hanya melihat ih ada anak kembar lucu, titik. iya, tapi pas dilele ya mas, Iya. kita juga anaknya cowok-cowok dua ya. Ya, sama kan. Sama, Kan sekarang dilele. juga lucu-lucu ada anak. Iya. Nah, ya gitu. Kawan-kawan, mungkin Segitu nanti dulu ya. Nanti teman-teman kalau mau tanya yang lain di part 2 ya mas silakan ya. di Komen karena terus. kita masih akan berlanjut bahas tentang anak kembar. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke. Iya. Sekian dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.